Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu. Pagi, Pak. Sudah hadir semua ya para pihaknya ya? Sudah, Pak. Sudah. Kita mulai proses mediasinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Abi Istirahat SMH selaku mediator pada perkara ini yang bersertifikat dari Badan Mediasi Indonesia. Sebelumnya terima kasih pada para pihak, yaitu Bapak dan Ibu telah memilih saya sebagai mediator untuk memfasilitasi jalannya mediasi dan diskusi mengenai permasalahan terkait dengan kasus Bank Sinar Jaya. Baik, untuk selanjutnya saya ingin mempersilakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari pihak penggugat, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Ibu Naili Nurusada selaku penggugat dalam perkara ini. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pihak tergugat satu, silakan memperkenalkan dirinya. Saya selaku penggugat satu atas nama Aristiana mewakili Bank Sinar Jaya atas tersebut. Terima kasih Ibu. Pihak tergugat dua, silakan. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya di sini sebagai perwakilan dari kantor pelayanan kekayaan negara dan negara Bogor selaku tergugat dua. Terima kasih. Yang terakhir, silakan pihak tergugat tiga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Ahmad Herudin selaku tergugat tiga pada perkara ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para pihak. Sebelum memulai mediasi, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan apa itu mediasi terlebih dahulu ya. Baik. Mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan. Nah, sesuai dengan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini, Bapak dan Ibu telah sepakat memilih saya sebagai mediator. Perlu saya jelaskan kembali bahwa saya sebagai mediator bersifat netral dan tidak memihak. Dan tugas saya hanya memfasilitasi dan membantu para pihak untuk mencapai titik temu agar mencapai kesepakatan ya. Apakah dapat dipahami Bapak, Ibu? Ya, Baiklah, agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya sebagai mediator, maka dalam proses tahapan mediasi ini terdapat istilah kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan para pihak apabila tidak mendapatkan solusi atau bila diperlukan ya, maka akan diadakan pertemuan mediator dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri pihak lainnya. Misalnya Bapak dan Ibu ada kendala dalam menyampaikan hal-hal yang tidak mungkin disampaikan dalam kurun pertemuan ini, maka dapat disampaikan dalam kurun kaukus nantinya, baik dengan tergugat maupun dengan penggugat. Baiklah, Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kita jadwalkan pertemuan mediasi ini. Kita sepakati bersama-sama jika tidak menemukan titik temu pada yang pertama ini, kita akan menentukan pertemuan berikutnya ya, yang akan kita sepakati pada hari ini. Waktu baik pertemuan kaukus maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian sampai selesai. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sepakat jadwal mediasi ini kita usulkan? Sepakat Bapak. Tapi dari saya ada usulan, bolehkah mediasi ini dilakukan seminggu sekali untuk jadwal selanjutnya di hari Selasa? Baik, ini ada usulan dari pihak penggugat ya. Mediasi ini kita laksanakan pada setiap hari Selasa. Bagaimana tanggapan dari para pihak tergugat? setuju. Setuju ya. Baiklah, kalau sudah setuju, kita sudah menentukan kesepakatan, maka saya akan menjelaskan bahwa Bapak dan Ibu
tenang saja karena seluruh proses mediasi ini bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan di luar forum ini tanpa persetujuan ya. Saya juga mengharapkan kepada para pihak memiliki etikat baik, saling menghormati dan tidak memotong pembicaraan. Nah, proses mediasi ini akan melalui beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Nah, prosesnya itu dimulai dengan presentasi para pihak, kemudian kesepahaman awal, identifikasi masalah dan agenda, tawar-menawar, kemudian ada kaukus, kemudian pengambilan putusan akhir, dan ada penyusunan kesepakatan dan penutup. Dalam mediasi, hasil dari mediasi tidak hanya berhasil atau tidak berhasil saja ya Bapak Ibu, tapi dimungkinkan adanya kesepakatan sebagaimana berhasil sebagian apabila tidak seluruh masalah terselesaikan ya. Bapak dan Ibu, apakah bisa dipahami dari apa yang telah saya jelaskan? Bisa Bapak. Bisa Pak. Baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tata tertib selama mediasi, yaitu yang pertama, baik penggugat atau tergugat harus disiplin, lalu tidak diperkenankan mencaci maki, berkata kasar, dan mengumpat. Kemudian tidak membawa senjata tajam, adapun setiap pihak diberi kesempatan berbicara tanpa dipotong oleh para pihak yang lainnya. Setiap pihak dilarang menggunakan kata-kata yang menyinggung para pihak, dan setiap pihak harus fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin memberikan tambahan terkait dengan tata tertib dalam mediasi ini? Mungkin dari penggugat masih ada tambahan? Kalau dari saya ada usulan Bapak, nanti selama proses mediasi ini para pihak dilarang untuk saling menyerang, baik itu secara verbal maupun fisik. Dari saya itu Bapak. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju dengan usulan tata tertib dari penggugat? Setuju. Kemudian dari yang lain, apakah ada usulan lagi terkait dengan tata tertib dalam mediasi ini? Mungkin saya ingin mengusulkan bahwa setiap para pihak tergugat maupun penggugat itu tidak boleh menggunakan handphone, dan kalau misalnya handphone itu harus di-silent. Itu maksudnya biar kondusif dan juga jangan ada yang merekam, biar aib-aib kita itu tidak tersebar di luar sana gitu. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu setuju dengan tata tertib yang diusulkan oleh tergugat juga? Setuju Pak. Dari pihak lain, apakah ada usulan lagi? Mungkin dari pihak tergugat satu masih ada tambahan? Kami mengusulkan bahwa selama proses mediasi tidak boleh masuk keluar ruangan dan juga tidak disertai dengan emosi selama proses mediasi. Baik. Terima kasih atas tambahan tata tertibnya. Saya akan bacakan kembali tata tertib selama mediasi yang telah kita sepakati, yaitu setiap pihak diberikan kesempatan berbicara tanpa dipotong oleh para pihak. Kemudian setiap pihak dilarang untuk memotong pembicaraan para pihak. Setiap pihak dilarang menggunakan kata-kata yang menyinggung para pihak. Setiap pihak harus fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Setiap pihak tidak diperkenankan untuk menyerang para pihak baik secara verbal maupun fisik. Kemudian para pihak juga untuk yang membawa HP harus di mode silent agar mediasi dapat berjalan kondusif dan demi menjaga kerahasiaan para pihak. Kemudian tidak boleh merekam isi pembicaraan. Kemudian selama proses mediasi juga tidak boleh keluar masuk dari ruangan ini dan tidak boleh disertai dengan emosi ya. Dan maka demikian hal-hal tersebut kita harus sepakati sebagai pedoman kita dalam bermediasi sehingga tidak saling merugikan. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya adalah presentasi para pihak terkait dengan permasalahan. Saya akan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan apa sebabnya para pihak terlibat dalam permasalahan ini. Baik, kita mulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mediator. Di sini saya akan menjelaskan posisi saya dalam perkara ini. Jadi gini Pak, saya ini adalah nasabah dari Bank Sinar Jaya. Pada tanggal 11 Desember tahun 2006, saya ini mengambil pinjaman kredit dari Bank Sinar Jaya yang nilai pokoknya itu 150 juta. Kemudian ada bunganya itu 28% efektif per tahun, kemudian disertai dengan provisi, biaya administrasi, dan denda. Kemudian saya juga menjaminkan rumah saya dalam pengambilan pinjaman ini. Kemudian bank itu mewajibkan kepada saya membayar angsuran
selama 60 bulan, dan per bulannya itu saya harus membayar sebesar 4.670.000 sekian. Jadi gitu Bapak. Kemudian pada awal-awal perjanjian ini saya ini melakukan prestasi terhitung dari tanggal 11 Januari 2007 sampai 11 Desember tahun 2007. Saya melakukan prestasi selama 12 bulan. Tapi keadaan saya ini mulai berubah Bapak, semenjak suami saya ini meninggalkan saya dan suami saya ini tidak pernah menafkahi saya, sehingga saya itu harus memenuhi kebutuhan hidup saya sendiri serta harus membiayai pendidikan anak-anak saya. Dari mulai situlah saya mulai ada permasalahan dalam angsuran. Tapi dalam hal ini saya enggak tinggal diam saja Bapak. Saya ini di tahun 2010 mencoba mengirimkan beberapa surat permohonan kepada Bank Sinar Jaya untuk keringanan bagian denda dan bunganya. Saya juga mengusulkan kepada pihak bank agar pelunasan hutang saya ini sebesar 135 juta setelah dikurangi prestasi saya selama 12 bulan tadi Bapak. Tapi Bank Sinar Jaya itu tetap kekeh Bapak kalau hutang saya ini nambah jadi 290 juta. Hal ini kan sangat tidak masuk akal ya Bapak, dan itu sangat-sangat memberatkan saya. Yang lebih membuat saya kecewa itu pihak bank ini secara diam-diam Bapak melelang rumah saya tanpa sepengetahuan saya, tanpa pemberitahuan kepada saya. Kemudian terkait harga rumah lelang itu juga jauh Bapak di harga pasar yang seharusnya itu sampai 700 juta. Tapi dalam lelang tersebut pihak bank hanya menjual sebesar 550 juta. Kemudian sampai detik ini Bapak, saya itu nggak pernah diberitahukan secara jelas hasil lelang tersebut dan hak saya sisa hasil lelang tersebut Bapak. Jadi terus terang saja Bapak, saya di sini ingin menuntut keadilan saya terkait dengan berapa sih hutang saya sebenarnya, sisa hutang saya, kemudian proses lelang rumah saya itu bagaimana, dan terkait dengan sisa hasil lelang rumah saya itu bagaimana Bapak. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Kemudian dari pihak tergugat 1, silakan untuk penjelasannya. Oke, baik. Izinkan saya menjelaskan bahwa kami dari pihak bank menyatakan benar adanya bahwa Ibu Nelly sebagai nasabah kami yang telah meminjam uang kredit sebesar 150 juta kepada kami, lalu pada awalnya Ibu Nelly memang membayar atau mengangsur secara rutin selama 12 bulan. Namun dengan adanya biaya administrasi, denda, dan juga biaya-biaya lainnya, maka hutang Ibu Nelly itu sempat mandek dan tidak terbayar-bayar selama beberapa bulan gitu. Jadi selaku pihak bank, kami telah melaksanakan atau menjalankan proses kami sesuai dengan perjanjian dan kontrak kami yang berlaku, dan juga terkait lelang, kami sendiri telah melakukan riset internal dan juga rapat tim internal kami mengenai harga lelang tersebut. Dan juga untuk masalah hutang Ibu Nelly, kami sendiri dari pihak bank telah memberikan peringanan yaitu sebesar 235 juta. Penawaran tersebut kami rinci sebagai dengan DP atau pembayaran awal sebesar 180 juta dan juga nanti sisa hutangnya dibayar kemudian sebesar 55 juta. Untuk itu kami selaku pihak bank menetapkan bahwa proses kami yang telah kami lakukan tersebut sesuai dengan prosedur dan juga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, debitur dan kreditur, selaku pihak bank dan juga Ibu Nelly, yang mana dalam tersebut merupakan suatu hal yang sah bahwa telah disepakati dan juga telah kami proses melalui kantor urusan kekayaan dan lelang negara di Bogor, tepatnya pada 2012 lalu. Dan juga untuk itu kami menetapkan bahwa kami juga bersedia untuk menyelesaikan proses ini secara terbuka dan juga mengharapkan untuk hasil yang terbaik untuk semua pihak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Dari pihak tergugat 2, silakan. Terima kasih Bapak Mediator. Saya perwakilan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Di sini saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Dan dalam perkara ini kami melaksanakan lelang dari permohonan
pihak Bank Sinar Jaya sebagai pemegang hak tanggungan. Proses lelang ini dilakukan berdasarkan dokumen dan persyaratan yang telah dipenuhi oleh pemohon lelang. Nah, kami di sini juga tidak berada pada posisi untuk menilai substansi antara debitur dan kreditur, melainkan hanya melaksanakan proses lelang secara administratif sesuai ketentuan. Oleh karena itu, menurut saya merasa bahwa apa yang telah kami lakukan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, terima kasih. Kemudian dari pihak terduga 3 silakan. Terima kasih kepada Bapak mediator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersuara. Sebetulnya saya itu keberatan Bapak, karena saya sebagai pihak ketiga tiba-tiba banget terlibat dalam kasus ini. Kan sebetulnya saya ini adalah pembeli dari kantor lelang. Nah, yang punya perkara itu pihak tergugat, pihak penggugat dengan pihak bank, yaitu Ibu Saudari Nayali dan juga pihak bank. Gitu. Saya hanya pembeli harta yang dilelangkan itu. Ya, kenapa saya terlibat gitu loh? Dan kemudian saya juga merasa saya beretikat baik. Tanyakan saya kepada pegawai kantor lelang, saya beretikat baik membeli barang lelang tersebut, saya melakukan prosedur yang sah dalam pelelangan tersebut. Tapi kenapa saya ditarik ke perkara ini loh? Maksudnya jauh kemana-mana gitu. Kenapa saya ditarik gitu? Dan kemudian saya merasa ini tuh nggak adil bagi saya gitu. Karena menurut saya ini tuh bukan perkara saya. Kenapa saya harus dilibatkan gitu loh? Jujur saja, saya keberatan terlibat dalam perkara ini. Saya mohon, maksudnya untuk dipertimbangkan kembali. Saya itu agar nama saya itu enggak terlibat dalam kasus ini. Karena bagaimanapun kasus ini tuh hanya Ibu Naili dengan bank. Saya sebagai pembeli dari lelang yang melalui prosedur yang sah, lelang yang beretikat baik, menurut saya tidak berhak dan saya enggak berhak untuk ikut campur. Dan juga Mbak Bu Naili kenapa melibatkan saya coba? Oke, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah Bapak dan Ibu memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui mediasi? Bersedia Bapak. Baik, bersedia ya para pihak ya. Baik, dengan adanya etikat baik dari para pihak, kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu, saya akan mencoba merangkum beberapa pokok permasalahan yang menjadi inti sengketa dalam perkara ini ya. Yang pertama, ada perbedaan penghitungan jumlah utangnya ya, bahwa terdapat perbedaan pandangan antara penggugat dan tergugat terkait total kewajiban pembayaran sisa utang setelah 1 tahun berjalan, termasuk bunga dan denda. Yang kedua, ada keberatan terhadap proses lelang. Penggugat merasa proses lelang dilakukan tanpa pemberitahuan yang layak dan tidak adanya kejelasan terkait proses pelelangan, sementara tergugat 1 menyatakan telah menjalankan prosedur sesuai ketentuannya. Kemudian yang ketiga, penentuan harga lelang. Penggugat menilai harga lelang tidak wajar karena berada di bawah harga pasar, sedangkan tergugat 1 menganggap harga tersebut sudah sesuai pertimbangan. Kemudian yang keempat, hak atas sisa hasil lelang. Nah, penggugat menyatakan bahwa berdasarkan harga jual, penggugat tidak menerima sisa dari hasil lelang barang jaminan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Yang kelima, kedudukan tergugat 2 dan tergugat 3. Tergugat 2 menyatakan bahwa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang hanya menjalankan fungsi administratif sesuai prosedur. Yang ketiga, dari tergugat 3 merasa tidak tahu menahu mengenai permasalahan yang terkait atas tanah dan bangunan yang dibelinya dari hasil lelang. Tergugat 3 hanya sebagai pembeli beretikat baik yang tidak seharusnya dilibatkan dalam sengketa.
Apakah mengenai hal ini sudah sesuai dengan yang dialami para pihak atau ada yang ingin ditambahkan? Sesuai. Sudah sesuai ya. Untuk mempermudah proses penyelesaian, kita akan menyusun agenda pembahasan secara bertahap agar lebih terarah dan dapat kita temukan titik terang agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Agenda yang saya tawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan mengenai penghitungan hutang, yaitu klarifikasi jumlah hutang, bunga, dan denda. Dan kemudian kemungkinan penyesuaian atau keringanan. Yang kedua ada pembahasan proses dan keabsahan lelang, yaitu termasuk prosedur pelaksanaan lelang atau ada atau tidaknya pemberitahuan kepada penggugat. Kemudian yang ketiga, pembahasan nilai atau harga objek lelang, dasar penentuan harga lelangnya dan perbandingan dengan harga pasarnya ya. Kemudian yang keempat, pembahasan hak penggugat atas hasil lelang. Yang diminta tadi ya adalah transparansi hasil penjualan lelang, kemudian kemungkinan adanya sisa yang menjadi hak penggugat. Yang kelima, ada pembahasan perlindungan pihak ketiga, tergugat tiga ya, status pembeli beretikat baik dan kepastian hukum atas objek yang telah dibeli. Apakah para pihak sepakat dengan runtutan agenda ini atau ada yang ingin ditambahkan atau diubah? Sepakat dua. Sepakat ya. Baik, kita mulai dari agenda pertama ya, yaitu mengenai penghitungan hutang. Silakan pihak bank menjelaskan rincian tagihan menurut perhitungan bank. Baik, di sini berdasarkan perhitungan kami, total kewajiban nasabah atau di sini pihak Ibu Naili per tahun 2012 sebesar kurang lebih 290 juta. Adapun rinciannya itu hutang pokok awal 150.000 Bu. Terus biaya kreditnya 28% yang efektif per tahunnya. Terus biaya kredit ini terus berjalan. Nah, selama keterlambatan Ibu pembayaran itu, maka 28% ini tetap berjalan Ibu. Maka ditambah lagi dengan denda keterlambatan angsuran dan juga ada biaya administrasi dan juga biaya penagihan. Maka dari total pokok hutang dan juga biaya-biaya tersebut diakumulasikan, maka total kewajiban Ibu sebagai kreditur itu sehingga menjadi 290 juta. Jadi gini, maaf ya Ibu dan Bapak Mediator, saya sangat keberatan jika total hutang saya itu 290 juta. Kenapa bisa sebesar itu gitu? Padahal kan saya sudah mencicil selama 12 bulan tuh. Terus saya total kira-kira itu saya sudah membayar 56 juta. Masa tiba-tiba hutang saya menjadi hampir 2 kali lipat dari nilai pokok awal? Baik, perlu dipahami Ibu bahwa sebagian besar cicilan Ibu sudah bayar itu digunakan untuk pembayaran bunga-bunga, administrasi dan biaya-biaya lainnya. Maka pada tahun 2008 itu semenjak Ibu tidak membayar lagi, itu bunganya tetap ada dan juga akumulasi seperti ini. Tapi kan di tahun 2020 saya sudah beberapa kali mengajukan keringanan kan Ibu untuk denda dan bunganya untuk dikurangi. Terus kenapa hutang saya semakin tinggi? Saya hanya sanggup membayar pada nominal 135 juta untuk menyelesaikan masalah ini Ibu. Baik, Bu Nelly. Maka untuk tawaran Ibu tersebut nilai 135 juta itu masih terlalu kecil untuk akumulasi utang Ibu pada nilai 290 juta tersebut. Total kewajiban Ibu itu menurut pembukaan kami segitu Bu, 290 juta. Untuk pihak bank sendiri, apakah membuka kemungkinan pengurangan bunga atau denda? Sebagai itikat baik, pihak bank juga telah menawarkan kepada nasabah di sini Ibu Nelly untuk meringankan beban hutangnya dengan penawaran pembiayaan yaitu sekitar 235 juta. Adapun rinciannya yaitu 180 juta dibayar di awal, lalu sisanya 55 juta sebagai angsuran atau biaya akhir. Ibu tadi menyebutkan nominalnya 235, itu sangat berat Ibu bagi saya, apalagi saya ini kan ibu tunggal, membiayai anak-anak saya sendiri. Terus juga rumah saya kan sudah dilelang sama pihak bank dengan harga 550 juta. Baik Ibu, terkait lelang itu sudah kami melakukan sesuai prosedur Ibu. Dan terkait negosiasi Ibu 135 juta, mohon maaf kami belum bisa memenuhi tersebut. Baik, kalau seperti itu mari kita coba ya hitung bersama agar lebih jelas. Jadi tadi yang skema yang dijelaskan oleh dari pihak bank itu harga lelang rumahnya sebesar 550 juta ya.
Kemudian versi hutang bank itu sebesar 235 juta ya. Kemudian maka sisa hasil lelang tadi harga lelang rumah dikurang dengan versi hutang bank, maka sisa nilai hasil lelang tersebut sebesar 315 juta. Nah, artinya apabila angka 235 juta disepakati sebagai total hutang, maka masih terdapat sisa hasil penjualan sekitar 315 juta rupiah. Benar Bapak, itu yang saya pertanyakan kepada pihak bank. Kenapa sampai saat ini saya itu belum diberikan penjelasan yang jelas terkait dengan pelelangan rumah saya, sisa penjualan rumah saya itu gimana tuh Ibu? Baik, saya melihat inti permasalahan sampai saat ini yaitu besaran total hutang, perhitungan bunga dan denda, kemudian kejelasan sisa hasil lelangnya. Kemudian, apakah kedua pihak bersedia mencari yang tengah? Bersedia, Pak. Kalau bunga dan denda saya dikurangi oleh pihak bank secara baik-baik dan manusiawi, saya masih ingin menyelesaikan dengan baik-baik sih Bapak. Itu saja harapan dari saya. Oke, seperti itu. Bagaimana yang masih menjadi keberatan utama? Kalau dari saya itu, saya kan sudah mencicil ya Pak selama 12 bulan. Terus harga rumah saya itu kan dilelang 550 juta, itu jauh dari harga pasar. Kenapa sih hutang saya itu masih tinggi gitu? Senilai dengan 235 juta, padahal saya juga sudah melakukan prestasi selama 12 bulan. Baiklah, karena dari kedua belah pihak masih belum ada kesepakatan pada agenda terkait penghitungan hutang, maka kita lanjutkan pada agenda kedua, yakni terkait proses dan pelaksanaan lelang ya. Saya persilakan pada pihak bank untuk menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan lelang dilakukan. Baik, pelaksanaan lelang kami lakukan dengan tahapan prosedur yang telah sesuai dengan ketentuannya. Kami melakukan lelang di kantor kekayaan negara dan lelang bertepatan di Bogor, sesuai dengan hak tanggungan yang kami miliki, yaitu tanah dan bangunan punya nasabah. Tergugat dua, apakah prosedur tersebut sudah sesuai? Ya Pak, kami telah melakukan proses lelang berdasarkan dokumen dan permohonan yang diajukan oleh pihak bank, dan itu sudah sesuai dengan proses administratif. Baik, berarti dari sisi tergugat, prosedur dianggap telah sesuai ketentuan. Bagaimana Ibu Lili? Apakah ada tanggapan? Jadi gini Bapak, kalau terkait dengan prosedur saya bisa terima lah kalau itu sesuai dengan prosedur. Tapi permasalahannya pihak bank ini itu nggak memberitahukan kepada saya kalau rumah saya ini akan dilelang. Jadi menurut saya pihak bank ini emang benar-benar ingin merahasiakan lelang itu dari saya deh. Sebenarnya ya Bu, mohon izin, pihak bank ini kami telah mengirimkan surat teguran dan juga surat pemberitahuan lelang atas hak tanggungan Ibu kepada alamat Ibu dan juga diterima oleh anak Ibu. Emang apakah anak Ibu tidak memberitahu kepada Ibu terhadap surat tersebut? Hal itu mungkin bisa terjadi, tapi kan seenggaknya pihak bank juga bisa mengirim informasi kepada sendiri. Saya juga nggak pernah menerima informasi tersebut gitu. Jadi memang bisa jadi surat itu jatuh pada anak saya, tapi anak saya nggak pernah memberitahukan kepada saya, sehingga juga saya nggak pernah tahu terkait dengan hal itu. Jadi gini Pak, untuk keabsahan lelang ini saya tidak ingin memperdebatkan yang lebih panjang lagi. Saya hanya ingin fokus pada hak saya dan keadilan bagi saya, begitu Bapak. Oke, baik, seperti itu ya. Karena para pihak telah ada titik temu dan tidak ingin memperdebatkan hal ini, maka kita lanjutkan pada agenda ketiga, yakni terkait pembahasan nilai atau harga terkait objek lelang. Kepada pihak bank, apa dasar dari penentuan harga lelang sebesar 550 juta rupiah ini? Penentuan harga tersebut sudah kami diskusikan berdasarkan tim internal kami, diskusi mengenai harga tersebut juga oleh kantor pelelangan tersebut juga, dan juga mengenai kondisi pasar pada saat itu. Oke, dari Ibu Nelly sendiri menyatakan nilai pasar sekitar 700 juta rupiah. Bagaimana Ibu tanggapannya? Kalau dari saya masih tetap pada pendirian saya. Saya juga sudah menjelaskan dari awal kalau harga pasar rumah saya itu 700 juta Bapak. Oke, berarti terdapat selisih sebesar 150 juta rupiah ya. Apakah ada kemungkinan penyelesaian atas selisih ini? Saya masih tetap pada pendirian saya Bapak, jika harga pasar rumah saya itu 700 juta.
Untuk dari pihak bank sendiri sudah tetap pada 550 juta berdasarkan diskusi dan juga penilaian tim internal kami. Oke, baiklah. Karena para pihak sendiri belum mencapai titik temu terkait dengan harga objek lelang, maka kita lanjutkan pada agenda keempat, yakni pembahasan hak penggugat atas hasil lelang. Pihak bank, berapa hasil bersih yang diperoleh atas lelang rumah Bu Nelly? Sebesar 550 juta. Sebesar 550 juta rupiah ya. Apakah pihak bank bersedia membuka perhitungan secara transparan, dan jika terdapat sisa setelah dikurangi utang, apakah akan diberikan kepada penggugat? Dari pihak bank bersedia. Oke, Itu yang saya inginkan Bapak, itu adalah hak saya yang belum diberikan pada pihak bank kepada saya sampai saat ini. baik. Baiklah, karena para pihak telah mencapai titik temu terkait dengan hak penggugat atas hasil lelang, maka kita lanjutkan pada agenda kelima, yakni pembahasan mengenai perlindungan pihak ketiga ya. Pak Heru, silakan menyampaikan posisi Bapak. Saya di sini sebagai tergugat 3 ya. Posisi saya di sini sangat keberatan sekali digugat oleh Bu Naili, karena sebetulnya ini memakan waktu saya. Saya ada kesibukan lain kah, yang lain kah, tiba-tiba digugat, dan ya saya nggak tahu. Maksudnya ini masalah antara Bu Naili dengan bank. Kan saya hanya pihak ketiga yang membeli, dan saya pun mengikuti prosedur yang sah, dan juga saya beretikat baik. Nah di sini juga saya beretikat baik datang ke acara mediasi ini. Gitu. Masih syukur saya datang gitu loh. Tapi seharusnya kan saya nggak datang karena nggak ada hubungannya gitu. Saya harap pada Bapak mediator, saya ingin nama saya dicoret dalam daftar tergugat gitu. Daftar tergugat Bu Naili dalam kasusnya kasus Bu Naili dengan bank ini gitu. Seperti itu Pak. Oke, saya mengerti posisi Bapak. Sebelumnya, menurut pihak kantor lelang, apakah Pak Heru sebagai pembeli yang sah ini mempunyai beretikat baik? Ya, kami mengakui bahwa Pak Heru ini beretikat baik karena sudah membeli melalui proses lelang yang sah. Oke, berarti pembelian secara sah ya. Apakah semua pihak bisa sepakat bahwa Pak Heru ini adalah pembeli yang beretikat baik dan harus dilindungi? Kalau dari saya, selama saya tidak dirugikan, saya bisa menerima sebab. Oke, baik. Berarti semua pihak setuju ya, sepakat ya. Oke. Maka pada selanjutnya saya akan melakukan proses kaukus. Maka kita akan berunding secara satu persatu antara pihak tergugat maupun penggugat oleh mediator secara individu ya. Maka silakan nanti dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh tergugat 1, 2, 3 ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Baik Bu Nelly, saya ingin memahami lebih dalam untuk berapa sebenarnya kemampuan maksimal Ibu untuk menyelesaikan kewajiban ini. Baik, sejujurnya ya Bapak, kemampuan maksimal saya itu 200 sampai 210 juta. Itu paling maksimal, itu sangat berat banget bagi saya Bapak. Baik, lalu untuk terkait harga lelang sebesar 550 juta rupiah, apa yang paling Ibu harapkan? Terkait harga lelang yang 550 juta itu bagi saya sangat tidak adil Bapak, karena rumah tersebut itu dijual dari turun dari harga pasar yang seharusnya itu 700 juta. Kalaupun harga lelang tersebut nggak bisa diubah, saya ini ingin keadilan Bapak, mungkin bisa dalam bentuk kompensasi. Baik, jadi fokus Ibu itu adalah kejelasan perhitungan dan sisa lelang serta adanya kompensasi agar tidak terlalu dirugikan ya. Iya Bapak, saya tidak ingin merasa dirugikan terkait hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Nelly. Terima kasih, Baik, Bu, Bapak. dari pihak bank, dari sisi penggugat, Ibu Nelly mengatakan keberatan utama ada pada jumlah utang dan selisih harga lelang. Apakah ada ruang penyesuaian lebih lanjut? Tidak Pak, sekarang kami dari pihak bank sudah menetapkan bahwa sisa utangnya 235 juta. Baik, lalu apakah memungkinkan diturunkan lagi demi tercapainya kesepakatan? Tidak, dari pihak bank juga sudah tidak bisa diubah lagi karena sudah sesuai dengan perhitungan kami. Oke, baik.
Lalu terkait harga lelang, apakah ada solusi tanpa mengubah hasil lelangnya? Terkait lelang sendiri, karena sudah dijual bahwa kami dari pihak bank sudah tidak bisa diubah, namun kami juga menawarkan untuk adanya peringanan yaitu sebesar 50 juta tapi di luar dari hasil lelang tersebut. Jika kompensasi diberikan, apakah bank tetap bersedia memberikan hasil lelang secara transparan? Jadi kami bersedia. Baik, terima kasih Ibu. Untuk mendalami pemahaman saya dalam sengketa ini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya sampaikan tanyakan. Apakah pihak kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bersedia membantu untuk transparansi data lelang ini? Ya, kami siap membantu selama proses itu sesuai dengan kewenangan administratif kami. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Pak Heru, posisi Bapak tetap sebagai pemberi pendidikan baik ya? Baik Pak, saya ini hanya ingin perlindungan hukum dan juga saya ingin tidak dilibatkan lagi dan tidak dilibatkan dalam kasus ini Pak. Baik, untuk itu saya mengerti posisi Bapak cukup kuat dan telah diakui para pihak. Untuk itu, terima kasih ya Pak. Kita sama-sama. Baik Bapak, Ibu, setelah kita adakan proses kaukus, para pihak telah mencapai titik temu yang dapat kita pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Penyelesaian dilakukan dengan menghubungkan perhitungan kewajiban utang dengan hasil lelang objek jaminan sehingga menjadi satu kesatuan penyelesaiannya. Adapun poin-poin yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah kewajiban utang disepakati sebesar 235 juta rupiah. Hasil lelang yang telah dilakukan sebesar 550 juta rupiah. Pihak bank memberikan kompensasi tambahan sebagai bentuk keadilan atas selisih harga lelang, dan sisa hasil lelang tetap menjadi hak milik tergugat. Saya ingin menegaskan, apakah para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini berdasarkan skema tersebut atau ada pendapat yang lain? Sepakat. Oke, sepakat ya. Baik Bapak, Ibu, agenda selanjutnya adalah penyusunan kesepakatan. Saya akan membantu Bapak dan Ibu dalam penyusunan kesepakatan itu ya. Mungkin tadi telah sampai kita pada kesepakatan bahwa para pihak sepakat penyelesaian kewajiban hutang penggugat kepada Bank Sinar Jaya dilakukan dengan memperhitungkan hasil lelang objek jaminan sebesar 550 juta. Apakah seluruh pihak sepakat? Sepakat. Jadi sepakat ya. Baik, Bapak dan Ibu, agenda selanjutnya adalah penyusunan kesepakatan. Saya akan membantu Bapak dan Ibu dalam penyusunan kesepakatan ya. Oke, tadi sudah sepakat bahwa hasil lelang objek jaminan itu sebesar 550 juta dan pihak bank sendiri sudah bersedia untuk transparansi data penghitungan utang ya. Bapak Heru jangan sibuk sendiri, Bapak Heru berarti terima ya kalau tidak terlibat dalam kasus ini. Oke, baik Bapak Ibu, setelah proses kesepakatan telah kita capai, menyusun kesepakatan, saya akan mencapai kesepakatan akhir. Pertama, para pihak sepakat bahwa penyelesaian kewajiban hutang penggugat kepada Bank Sinar Jaya dilakukan dengan penghitungan hasil lelang objek jaminan sebesar 550 juta rupiah. Kedua, para pihak sepakat bahwa jumlah kewajiban utang penggugat ditetapkan sebesar 235 juta rupiah dan langsung diperhitungkan dari hasil lelang tersebut. Ketiga, dari hasil lelang sebesar 550 juta rupiah dikurangi kewajiban sisa utang sebesar 225 juta rupiah sehingga terdapat sisa utang sebesar 315 juta rupiah yang menjadi hak penggugat. Keempat, sebagai bentuk penyelesaian atas keberatan terkait harga lelang, pihak Bank Sinar Jaya sepakat memberikan kompensasi tambahan sebesar 50 juta rupiah kepada penggugat. Kelima, dengan demikian total hak yang diterima penggugat adalah sebesar 365 juta rupiah. Pihak Bank Sinar Jaya berkewajiban menyerahkan hak tersebut secara transparan dalam waktu yang disepakati, yakni pada tanggal 11 Mei 2026. Kemudian, para pihak sepakat bahwa proses lelang yang telah dilaksanakan pada 26 Juni 2012 atas objek tanggungan dengan harga jual 550 juta rupiah melalui KPK ML adalah sah. Tergugat 2 hanya menjalankan fungsi administratif. Kemudian para pihak sepakat bahwa tergugat 3 adalah pembeli berikat baik yang dilindungi hukum dan tidak lagi menjadi pihak tergugat dalam sengketa ini. Terakhir, para pihak sepakat untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan itikat baik dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari. Apakah seluruh pihak sepakat? Baiklah, dengan demikian
mediasi dinyatakan berhasil. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada para pihak bahwa kesepakatan yang telah dibuat harus dijalankan sesuai isi kesepakatan ya. Sebelumnya terima kasih kepada para pihak yang telah berpartisipasi dan itikat baik. Maka kita akan menandatangani kesepakatan perdamaian ya. Boleh dari penggugat terlebih dahulu, Ibu Nelly silakan menandatangani. Ya. Sudah semua ya, karena Bapak dan Ibu sudah menandatangani berkas perdamaian ini, maka semuanya dinyatakan sepakat dan setuju atas perdamaian ini ya. Kesepakatan yang telah dicapai hari ini akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani bersama. Semoga hasil ini membawa manfaat dan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. Alhamdulillahirobbilalamin.